Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arif Juniati dari kelas 11 Di sini saya akan melakukan praktek biologi tentang transisi respirasi anaerob. Adapun alat dan bahannya yaitu yang pertama ada botol bekas, kemudian ada air hangat, bukan air panas ataupun air dingin. Kemudian ada sendok makan, kemudian ada gelas, ada gula pasir. Kemudian di sini kita menggunakan HP sebagai stopwatch. Kemudian di sini ada ragi, ada sendok teh, dan ada balon. Nah, adapun cara kerjanya yaitu yang pertama yaitu ambil gelas dan masukkan 2 sendok gula pasir, 2 sendok makan gula pasir. Selanjutnya masukkan ragi sebanyak 2 sendok teh. Kemudian selanjutnya yaitu tuang air hangat secukupnya, kemudian kita aduk hingga merata. Selanjutnya setelah itu kita masukkan ke dalam botol agar tercampur merata di dalam botol. Maka kita kocok terlebih dahulu. Oke, kita masukkan ke dalam botol. Dan kocok terlebih dahulu. Setelah merata, kita tutup dengan balon. Harus rapat dan tidak boleh ada celah agar tidak ada udara yang keluar dan masuk. Seperti itu. Ini jadi masuk. Seperti ini. Kita tinggal masukkan jadi seperti ini, kita tunggu perubahannya. Masuk dulu ya. Kemudian kita tunggu apa yang terjadi, dan kita menghitungnya menggunakan stopwatch. Kita tunggu dulu beberapa lama dan perubahannya yang terjadi. Oke, kita stopwatch
Dan juga kita ingin melihat perubahannya, apa yang terjadi pada balon apa yang terjadi dan balon apakah mengembang atau tidak mengembang. Kemudian yang kedua, apa fungsi ragi pada percobaan tersebut? Nah, fungsi ragi yaitu sebagai mikroba yang memecah senyawa organik yang berupa gula sehingga menjadi fragmentasi dan juga ragi merupakan pelaku enzim. Kemudian yang ketiga, apakah fungsi gula pada percobaan tersebut? Fungsi gula pada percobaan ini yaitu sebagai substrat atau bahan utama pada fermentasi alkohol atau respirasi anaerob. Kemudian yang keempat, mengapa menggunakan air hangat? Karena air hangat untuk mengaktifkan jamur atau gas agar fermentasi alkohol dapat terjadi. Bila air panas atau air dingin jamur mati atau tidak dapat berfungsi. Nah, kemudian kenapa gelembung bertambah banyak? Karena gelembung bertambah banyak karena gelembung itu adalah karbon dioksida sebagai salah satu hasil fermentasi alkohol. Hasil fermentasi alkoholnya yaitu etanol 2-ATP dan 2CO2. Nah, yang keenam, perubahan keadaan balon menunjukkan bahwa proses yang terjadi dalam botol menghasilkan apa? Jawabannya itu, perubahan pada balon menjadi mengembang karena adanya gas CO2, karbon dioksida sebagai hasil dari fermentasi alkohol. Nah, yang ketujuh, bau apa yang tercium? Bau yang tercium adalah bau etanol atau bau alkohol, dan hal ini menunjukkan proses yang terjadi adalah fermentasi alkohol yang menghasilkan etanol atau alkohol. Kemudian yang kedelapan, proses apakah yang terjadi dalam botol? Nah, proses yang terjadi di dalam botol adalah fermentasi alkohol atau respirasi anaerob. Kesimpulannya, dari pengamatan yang kita lakukan dapat disimpulkan bahwa fermentasi alkohol menghasilkan 2 etanol, 2 ATP, dan 2 CO2. Proses fermentasi alkohol diubah menjadi etanol, etil alkohol. Langkah pertama yaitu dengan melepaskan karbon dioksida dan prufat. Selanjutnya diubah menjadi etildioksida berkarbon 2, dan langkah kedua yaitu asetaldehida direduksi oleh NADH sehingga menjadi etanol. Hasil pengamatannya itu karakteristik yang diamati, hasil pengamatan sebelum percobaan dan setelah percobaan. Yang hasil karakteristik yang diamati, menggelembung dalam larutan, kemudian sebelum percobaan ada sedikit, setelah percobaan sangat banyak. Keadaan balonnya tidak mengembang dan mengembang. Bau yang tercium itu bau ragi dan berbau etanol. Suhunya hangat seperti air biasa. Oke, sampai sini saja. Mohon maaf bila ada kekurangan dan kesalahan, mohon dimaafkan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.